juga bisa mendapatkan free asuransi ORIS 1 tahun, dan juga free biaya administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang ngulas info-info seputar otomotif. Di samping kanan kiri kita ada dua mobil MPV dari Toyota ya, sama-sama mobil yang cukup laris di kelasnya, di mana di sebelah kiri ada Toyota New Kijang Innova Zenix yang tipe Q Modelista Hybrid ya. Dan di kanan ada Toyota New Foxy 2025 ya. Dan yang kali ini juga berbeda karena yang kita bongkar di samping kanan ini adalah yang sudah mendapatkan body kit Modelista. Jadi keduanya sama-sama dapat Modelista ya. Dan kalau ngomongin harganya sendiri, kalau ngomongin Innova Zenix Q Hybrid Modelista ini sekitar 625 jutaan. Sedangkan untuk Foxy ini standarnya sebenarnya 630 ya, beda 5 juta. Tapi karena ada body kit Modelista ya, ini dia akan nambah sekitar 26 jutaan ya. Jadi ini tentunya lebih mahal sekitar 31 jutaan. Nah, pada video kali ini nanti kita akan membongkar kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki, apa saja perbedaan fitur-fitur dan speknya seperti apa. Nah, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Evan Siswanto dari Toyota Setiajaya Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana membeli mobil Toyota, bisa menghubungi Evan di nomor 0812 11 112478. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin langsung datang ke showroom kami, bisa langsung datang ke Toyota Setiajaya Cibubur yang beralamat di Jalan Raya Alternatif Cibubur nomor 42. Patokannya kita berada di samping Rumah Sakit Permata Cibubur. Selain melayani pembelian Toyota baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part original. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis Toyota kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami, atau boleh juga menghubungi Evan terlebih dahulu untuk Evan bantu jadwalkan servis bookingnya, agar Bapak Ibu tidak mengantri lagi ketika sampai di bengkel. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada rencana membeli mobil Toyota baru, Evan sudah siapkan banyak promo menarik. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana membeli mobil Toyota baru, baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan bahkan Bapak Ibu juga bisa nego dengan Evan sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya seperti Innova Zenix yang ada di samping saya ini, Bapak Ibu bisa DP mulai 40 jutaan saja. Dan kita juga ada Foxy dengan DP 80 jutaan. Lalu ada Toyota Fortuner, Bapak Ibu bisa DP mulai 70 jutaan. Dan kita juga ada Innova Reborn, Bapak Ibu bisa DP mulai 40 jutaan. Dan untuk pembelian Toyota Avanza Veloz Rush, Bapak Ibu bisa DP 20 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun. Bahkan khusus untuk pembelian Toyota Avanza, Raize, Veloz, dan Rush, Bapak Ibu selain mendapatkan bunga 0%, juga bisa mendapatkan free asuransi ORIS 1 tahun dan juga free biaya administrasi. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit bebas angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bayarkan di tahun depan setelah Bapak Ibu menggunakan mobilnya selama 1 tahun.
Jadi Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota barunya tanpa harus memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada promo trade-in atau tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada rencana ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota terbaru, bisa menghubungi Evan saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kami pastikan mobil lama Bapak Ibu, apapun mereknya, akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita juga akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis untuk mobil Toyota barunya karena sudah digratiskan selama 3 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, bagi Bapak Ibu semua yang membeli mobil Toyota baru dengan Evan akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau logam mulia tanpa diundi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Toyota baru, jangan lupa menghubungi Evan ya. Ingat Toyota, ingat Evan. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Mas Evan dari Setiajaya Cibubur. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota nanti ya, langsung bisa hubungin Mas Evan. Nomornya ada di deskripsi juga, jadi klik judulnya aja. Di bawahnya ada nomor Mas Evan. Bahkan kita lampirkan juga harga lengkap dari Toyota Foxy ataupun Toyota Kijang Innova. Bahkan ada Toyota tipe-tipe lainnya juga. Oke, kita langsung bandingkan aja ya. Kira-kira kalau secara basic sebenarnya bedanya hanya 5 juta mahal Foxy, tapi karena ini yang modelista, ada tambahan part body kit modelista yang senilai hampir 26 juta gitu ya. Kita bandingkan dulu ya. Dari sekilas tampak wajah depannya kalau ngomongin Innova memang kelihatan lebih kalem gitu ya. Kelihatan lebih agresif dengan model desain grill trapezoidal yang berbentuk honeycomb di finishing abu-abu. Lalu ada ornamen warna black glossy di kanan kirinya dan ada list warna chrome gitu ya yang di bagian kanan kiri sampai bawahnya. Yang tipe Q modelista tentunya di bawah juga dilengkapi body kit ya, kanan kiri di finishing warna body dan di tengahnya di finishing warna silver lengkap dengan emblem modelista di tengahnya sehingga menambah kesan sporty juga. Kemudian untuk Toyota Foxy ini memang grillnya lebih kelihatan atraktif ya, modelnya garis-garis di bagian tengahnya di finishing warna black glossy dan di kanan kirinya modelnya kayak honeycomb gitu ya. Lalu ada list-list warna silver, tapi karena ini yang modelista dia ada tambahan beberapa di depan ini ya, contohnya di bagian ornamen grill atasnya dia di finishing warna chrome yang cukup lebar ya, ini adalah tambahan modelistanya. Bahkan ada lampu LED-nya juga ya, atau lampu ambient LED-nya ini warna biru. Kemudian di bagian bawahnya juga dilengkapi dengan body kit modelista ya, warna body di atas, di bawahnya warna chrome dengan emblem modelista juga di bagian depannya ya, sehingga memang kelihatan tampak beda ya dibandingkan Foxy standar, ini kelihatan lebih agresif. Dan kita lihat untuk perbandingan lampu-lampunya ya, untuk Innova lampu utamanya sudah LED multireflektor, begitu pula dengan lampu sejanya. Untuk lampu sennya di bawah ini ya, ini LED juga dan dia bisa bergantian dengan lampu DRL-nya yang di bawah, dan di bagian bawahnya lagi dia juga dilengkapi dengan lampu fog lamp. Sedangkan untuk Toyota Foxy di sini lampu DRL-nya juga ada di bagian atas yang bisa bergantian dengan lampu senjanya ya, sudah LED juga, dia modelnya metrik. Kemudian ada lampu sennya juga sudah sequential juga. Itu pula dengan lampu utamanya juga sudah pakai LED multireflektor ya, jadi sama kayak Innova juga. Cuman kekurangan untuk Foxy dia nggak ada lampu fog lamp di bawah. Lalu di bagian tengah ini sama-sama ada kamera depan ya, karena memang sama-sama ada kamera 360 dan ada 4 parkir sensor depan juga untuk menambah keamanan saat kita berada di tempat speed atau kemacetan. Selain itu juga sama-sama dilengkapi dengan ADAS atau Toyota Safety Sense ya, istilah di Toyotanya, yang memiliki beberapa fitur otomatis. Di antaranya sudah dilengkapi dengan pre-collision system, di mana pada saat kita berkendara, kendaraan ini mendekat objek di depannya, kita belum injak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan adaptive cruise control yang bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya ya. Jadi kalau seandainya kita aktifkan cruise control, ada kendaraan di depan lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya mengikuti kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure alert ya, yang akan bisa memandu kita untuk selalu di tengah marka jalan. Jadi seandainya kita melenceng kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk mengambilkan ke jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di kanan kiri
kiri yang mendahului ya di area blind spot. Kemudian juga pada saat kita mundur dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert. Jadi kalau ada benda yang melintas di belakang gitu ya, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa melakukan pengereman otomatis juga. Selain itu juga sama-sama dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika kita berpapasan dengan pengendara lain. Sehingga dengan Toyota Safety Stand ini, baik berpengendara dengan Foxy ataupun Innova Zenith Q Modelista, ini juga tentunya lebih aman ya dibandingkan dengan mobil-mobil yang belum dilengkapi dengan Toyota Safety Stand. Dan kita lihat ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista. Dan ini adalah eksterior wajah depan dari Toyota New Foxy with Modelista Aero Package ya 2025. Dan ini adalah perbandingan wajah depan antara Innova Zenith Q Hybrid Modelista versus Toyota New Foxy Modelista 2025. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk perbandingan mesin ini memang berbeda ya. Dimana kalau kita ngomongin Innova Zenith yang Q ini dilengkapi dengan mesin hybrid ya, yaitu mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVTi plus teknologi hybrid yang memiliki tenaga gabungan hingga 186 PS dan torsi di 19,1 kgm. Sedangkan untuk yang Toyota Foxy ini belum pakai mesin hybrid, masih mesin konvensional, tapi tenaganya cukup besar juga ya di 170 PS dan torsi di 20,6 Nm, sudah Euro 4. Jadi memang kalau di combine gitu ya, dibandingkan memang tenaganya hampir mirip-mirip gitu ya. Memang Innova Hybrid lebih besar sedikit dibandingkan Foxy. Dan ngomongin teknologi lainnya, itu kelebihan dari Innova Zenith ya, karena mesin hybrid dia tentunya lebih irit dibandingkan Toyota Foxy gitu ya. Bahkan diklaim Innova Zenith Hybrid itu bisa menempuh 1:20 km. Kalau Foxy mungkin nggak sampai 10 kilo gitu ya per liternya. Jadi ini adalah pilihan yang memang berbeda kelas gitu ya, walaupun secara harga hampir mirip-mirip. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sama-sama ada peredam, baik Innova Zenith ataupun Foxy ini juga sama-sama berpenggerak roda depan. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya, ngomongin Innova Zenith yang Q ini velgnya lebih besar dari Foxy ya. R18 warnanya full chrome ya atau silver. Sedangkan untuk Toyota Foxy dia R17 lebih kecil, warnanya two tone polish ya. Sama-sama sudah cakram di depan ini, sudah ada ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist juga gitu ya. Dan di roda belakangnya juga sama-sama cakram juga, tidak ada perbedaan. Kemudian kalau Innova ada tambahan over fender ya di atas rodanya, Foxy tidak ada gitu ya. Dan Innova ini menyambung sampai body kit sampingnya ini juga ada gitu ya, body kit Modelista. Tapi kalau Foxy walaupun sudah Modelista dia gak ada body kitnya gitu ya. Kemudian spionnya di sini kita lihat sama-sama di finishing warna body ya, sama-sama ada lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis juga, bahkan sudah connect dengan remote-nya atau auto folding juga. Dan sama-sama ada kamera samping di bawah spionnya karena sama-sama ada kamera 360 plus sama-sama ada blind spot monitoring juga. Di atas kacanya kalau Innova Zenith Q dia ada talang air, tapi Foxy nggak dapat talang air gitu ya. Di bawah kacanya sama-sama ada ornamen chrome. Dan ngomongin handle pintunya ini sama-sama model tarik gitu ya. Tapi untuk Innova warna body dan ada lapisan chrome lagi dengan tambahan akses smart entry juga. Begitu pula dengan Foxy juga sudah smart entry tapi di full warna body ya. Dan untuk handle pintu belakangnya ini sama persis juga gitu ya. Cuman di Foxy dia ada tombol untuk membuka pintu tengahnya secara elektrik gitu ya, karena pintunya sudah sliding door yang bisa dibuka secara otomatis. Sedangkan untuk Innova dia masih manual standar gitu ya ke samping. Dan kita lihat ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista 2025. Dan ini adalah tampak eksterior samping dari Toyota New Foxy Modelista 2025. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas kalau ngomongin Innova masih ada antena ya model strip view atau sub-feed antena. Sedangkan untuk Foxy tidak ada karena antenanya model print gitu ya. Kemudian di atasnya sama-sama ada roof spoiler dengan stop lamp, di bagian tengahnya beda desain aja. Sama-sama kaca anti-bounce juga atau kaca defogger. Sama-sama ada wiper ya. Kalau di Foxy di bagian atas, kalau Innova di tengah seperti ini. Lalu di bagian tengahnya ada emblem Toyota sama, ada kamera belakang sama gitu ya. Lampu-lampunya kalau Innova dia lampu malamnya LED bank
Kemudian lampu remnya LED, tapi lampu sen dan mundurnya masih halogen ya. Sedangkan Foxy, dia lampu malamnya juga LED bar ya, bahkan hampir menyambung. Kemudian lampu remnya LED juga, lampu mundurnya dia sudah LED gitu ya. Cuman memang lampu sennya sama-sama halogen juga. Dan di bagian bawah ada 4 sensor juga sama gitu ya. Dan karena sama-sama Modelista, Innova juga ada body kit Modelista dengan lampu reflektor juga. Kemudian untuk Foxy-nya juga ada body kit Modelista juga gitu ya. Tapi harganya memang kalau Foxy dia terpisah gitu ya dibilangnya. Oke, dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista 2025. Dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Toyota New Foxy Modelista 2025. Dan ini adalah perbandingan antara Innova Q Hybrid Modelista versus Foxy Modelista 2025. Untuk ujinya sama-sama keyless atau smart key ya, modelnya sama-sama remote kayak gini. Memang Toyota Innova Zenith kelihatan lebih elegan karena ada warna-warna black glossy dan warna chrome-nya gitu ya secara tampilan. Tapi untuk Foxy dia standar gitu ya, hampir dominan warna hitam semuanya. Tapi tombol-tombolnya untuk Innova dia ada lock, unlock, dan membuka bagasi belakangnya secara elektrik. Tapi untuk Foxy ada 2 tambahan tombol lagi. Dia ada untuk membuka pintu samping ya, kanan kiri untuk penumpang belakangnya. Ini sudah elektrik ya, karena memang pintunya sudah electric sliding door gitu ya. Jadi itu aja perbedaannya untuk di bagian kuncinya. Tapi sama-sama keyless gitu ya. Dan kalau dilihat belakangnya, Innova memang juga kelihatan lebih mewah juga gitu ya secara desain. Tapi secara fungsi hampir mirip ya. Oke. Jadi karena sudah keyless kayak gini, jadi teman-teman sebenarnya kalau mau ngunci itu cukup scan aja gitu ya. Jadi di sini ada garis gitu kan, kita bisa scan. Nah ini langsung terlipat otomatis ya, karena tadi sudah kita singgung sudah auto folding. Dan saat mau masuk teman-teman tinggal masukkan jari gitu ya. Nah ini sudah terbuka secara otomatis juga untuk lock pintu-pintunya. Oke, kita langsung bandingkan interior dalamnya. Untuk rim depannya, Innova Zenith Q Modelista didominasi warna hitam dari atas sampai bawah ya. Ini full warna hitam, dominan bahan plastik juga ya, kecuali di bagian armrestnya dan di bagian atasnya ini sudah dilapis kulit atau soft touch warna hitam. Ada list warna silver, handle pintunya juga warna silver. Di sini juga ada ornamen warna silver di bagian armrestnya ya, bentuknya kayak kelokan gitu. Kemudian ada tombol power window, ini menariknya sudah all auto ya sampai di baris keduanya. Lalu ada tombol untuk central lock-nya, pengaturan spionnya juga untuk melipat spion juga ada gitu ya. Kemudian di sini ada laci kecil juga di bagian armrestnya. Dan di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri ya, speaker utamanya. Ada cup holder dan door pocket lumayan gede juga. Dan ada tambahan lampu reflektor warna merah. Kita masuk dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga kelihatan elegan dan juga mewah gitu ya. Dengan bahan yang sudah soft sebagian di bagian tengah-tengahnya. Lalu di bagian pojokan kanan ini dia juga ada tweeter atau speaker tambahan ya. Lalu di tengah tadi ada lapisan soft touch lengkap dengan kisi AC dengan aksen-aksen warna silver. Ada cup holder juga kalau ditarik ya, dan bisa disimpan kayak gini juga praktis. Tentunya kalau naruh minuman di sini akan sejuk ya, karena di depan kisi AC langsung. Lalu di sini tombol-tombolnya juga banyak ya. Ada manual leveling untuk mengatur arah sorot lampunya. Ada auto high beam tadi ya, karena sudah auto untuk lampu utamanya. Ada tombol ionizer juga nih, jadi supaya udara yang dikeluarkan dari AC itu dia sudah antibakteri gitu, jadi tentunya lebih sehat. Ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya ya, bisa dari sini juga. Kemudian untuk tombol voice command untuk buka bagasi dan juga security system. Lalu untuk ban joknya, untuk yang tipe tertinggi atau terlengkapnya yang Q ini sudah kulit tentunya ya. Warna hitam dengan bintik-bintik di bagian tengahnya. Kemudian di sini juga dia ada airbag samping. Jadi airbagnya ada 6. Lalu untuk pengaturan sandarannya kalau di driver ini masih manual. Pengaturan ketinggian jok di sini juga masih manual ya. Kemudian untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk rim depan dari Foxy ini kelihatan lebih lebar gitu ya, lebih tinggi dengan lapisan soft touch ini semuanya ya, dari atas sampai armrestnya. Jadi kalau misalnya kita nyender ke pintu tentunya ini lebih empuk ya daripada yang ada di Innova Q Hybrid tadi ya. Lalu juga ada list-list warna silver, lengkap dengan handle pintu warna silver juga. Ada laci-laci di atas ini ya, jadi cukup besar juga nih, ada cup holder. Bahkan ada laci juga di bawahnya yang
lebih panjang gitu ya. Lalu ada speaker juga di bawah. Untuk tombol power window-nya juga sama-sama auto, ada tombol central lock dan pengaturan spionnya juga sama ya, termasuk untuk melipat juga. Kita masuk dalam. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini juga tampak kelihatan mobil MPV premium gitu ya. Dia modelnya cukup atraktif juga, kelihatan banyak lekukan-lekukan yang di finishing warna hitam dan warna-warna silver atau chrome. Dan menariknya ada tweeter juga di pojokan sana. Kemudian di sini juga areanya sudah soft touch juga ya, di bagian dashboard tengahnya ini lengkap dengan kisi-kisi AC yang di finishing warna chrome-chrome juga. Ada tempat penyimpanan untuk cup holder juga, ada lingkaran warna chrome-nya. Lalu di bawahnya banyak tombol-tombol di sini, mulai dari manual leveling untuk mengatur ketinggian arah lampu utamanya. Kemudian ada auto high beam ya, karena sudah auto juga. Kemudian ada security system, power door off, jadi untuk bagasi belakang elektriknya bisa dimatikan atau dihidupkan untuk elektriknya. Kemudian ada tombol ionizer juga nih, jadi untuk AC-nya ini sudah antibakteri juga gitu. Jadi tentunya udara yang dikeluarkan lebih sehat juga. Untuk ban joknya ini agak unik karena di bagian depannya dia bahannya masih bahan fabric atau kain dengan corak motif-motif. Tapi untuk samping sampai ke belakangnya justru sudah dilapis semi kulit gitu ya. Jadi kalau saya bilang ini agak sedikit kebalik gitu. Dan di sini juga dia ada airbag samping karena airbagnya full juga. Pengaturan untuk sandarannya masih manual. Ada pengaturan ketinggian jok juga, ini masih manual juga. Dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke dan menariknya sudah dilapis kulit ya, warna hitam. Ada aksen-aksen list-list warna silver di kanan kiri dan di bawahnya. Kemudian di tengahnya juga ada logo Toyota berwarna chrome dan tentunya sudah dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi ya. Jadi untuk airbag Innova Zenith Q ini ada 6 airbag atau sudah full airbag sampai ke belakang. Lalu di sini juga di bagian kanannya ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise control yang bisa disetting dari kecepatan 0 bahkan gitu ya. Kemudian ada tombol lane keeping assist juga dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID dan juga untuk pengaturan volume head unit audionya ya. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun secara manual dan juga sudah bisa maju mundur nih. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Dan yang menarik lagi di belakangnya juga ada tuas pedal shift nih. Jadi untuk mengurangi gigi atau menambah gigi secara manual juga bisa ya dengan menarik tuas-tuas yang di sini aja. Jadi tentunya kita akan mendapatkan akselerasi yang lebih pas gitu ya. Di bagian kanan dia ada salah-salah untuk menyalakan lampu-lampunya dan menariknya sudah ada pilihan auto juga ya, karena sudah ada pilihan auto high beam juga bahkan. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena sudah kilas jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart bottomnya yang di kiri setir. Kita nyalakan. Saat dinyalakan yang menarik dari Innova Hybrid, kalau mesin hybrid itu tidak ada suaranya kayak gini ya. Jadi ini benar-benar senyap dan ini yang membuat irit juga ya, karena yang bekerja hanya motor listriknya. Bahkan kalau jalan pelan itu juga mungkin masih motor listriknya juga kalau masih ada isinya. Dan nanti baru bergantian dengan mesin konvensionalnya ya. Jadi ini yang membuat Innova Hybrid ini jadi lebih irit daripada yang bensin konvensionalnya. Dan kita lihat speedometernya juga sudah full animasi layar digital ya untuk MID-nya ya, seperti kecepatannya, kilometernya, bahkan ada indikator untuk eco power juga di sebelah kiri, di kanan juga ada untuk BBM. Kemudian ada indikator lainnya seperti pintu-pintu, AV mode. Kalau misalkan kita aktifkan cruise control juga kelihatan di sini. Lane keeping assist juga ada di sini gitu ya. Jadi informasi-informasi seputar berkendaranya juga sangat lengkap gitu ya. Jadi tentunya ini akan membantu kita sepanjang perjalanan ya. Jadi sudah cukup modern juga untuk speedometernya. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke, ini mirip yang ada di Innova Zenith juga ya, sudah dilapis kulit. Di kanan kirinya dia ada aksen-aksen warna chrome, di bawahnya juga. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome dan ada airbag untuk di bagian pengemudi. Jadi untuk Toyota Foxy sudah dilengkapi dengan 6 airbag sampai belakang juga. Dan di kanan dia ada tombol untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya juga, serta ada tombol untuk pengaturan lane keeping assist dan lane following assistnya juga nih. Jadi bisa berjalan secara otomatis gitu ya dengan adaptive cruise control ini dan bisa menyesuaikan kecepatan di depannya juga. Lalu ada mode untuk pengaturan head unit audionya juga. Dan di kirinya juga ada tombol-tombol untuk MID serta tombol-tombol untuk pengaturan volume dan untuk voice command juga untuk head unit audionya. Dan menariknya ini juga bisa diatur ya untuk naik turun setirnya ataupun maju mundur walaupun masih manual tapi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan standar ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya. Sudah ada pilihan auto dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya.
Untuk menyalakan mesin karena keyless ya, jadi cukup injak pedal rem lalu tekan tombol smart engine-nya. Ini berada di kiri setir ya, atau di samping head unit audio tengahnya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya. Ini dia cukup atraktif ya, sudah layar animasi digital untuk MID-nya dan juga speedometernya ya di bagian tengah. Jadi kelihatan ada tulisan Foxy tadi untuk openingnya. Lalu untuk kecepatannya juga di tengah ini, RPM-nya di kiri, untuk info-info bahan bakarnya di bagian kanan. Lalu juga untuk info yang lainnya ya, seperti adaptive cruise control, kemudian ada lane keeping assist gitu ya, ada indikator-indikator lain, semuanya lengkap juga. Dan karena sudah digital juga nih untuk MID-nya, jadi kelihatan modern dan tentunya juga sudah lumayan canggih juga gitu ya. Dan menariknya lagi, itu di bagian atas sana, kalau kita lihat di kacanya, dia juga ada HUD nih. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen fokus berkendara, bisa hanya lihat yang ada di HUD di kaca aja ya. Jadi ada pantulan baik untuk mode berkendara dan juga untuk info-info lainnya ya, seperti kilometer berapa kecepatannya dan lain-lain gitu, ada juga di kacanya gitu. Ini tentunya akan menambah konsentrasi kita karena nggak perlu nengok ke speedometer. Di tengah head unit audionya juga model touchscreen ya. Ini layarnya juga modelnya floating, jadi cukup modern dan fitur-fiturnya juga nggak ketinggalan gitu ya. Mulai dari Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada Bluetooth, kemudian ada media lain juga banyak pilihannya ya. Dari shorts-nya di sini bisa kita lihat ada USB, kemudian Bluetooth, kemudian kita lihat untuk fitur-fitur lainnya. Di sini juga ada koneksi ke telepon, kemudian connection kalau kita buka ada tambahan STL, Miracast, Auto Link juga. Jadi untuk ke gadgetnya itu banyak pilihan gitu ya. Dan ada apps-nya juga, ada M Toyota, Notifi, Voice Command, ada untuk ngecek e-money juga ya, dan kartu flash, dan ada kamera 360 juga nih. Jadi sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu di bawahnya ada kisi-kisi AC-nya, ini juga ada aksen list warna chrome-nya, lengkap dengan tombol menyalakan lampu aja di tengahnya. Dan untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital ya, tombol-tombol seperti ini. Jadi di sini ada untuk pengaturan suhunya di bagian kanan, di kirinya kipasnya. Kemudian ada untuk pengaturan arah semburannya, juga bisa badan ke kaki. Ada tombol AC di bawah, rotasi udaranya, front defogger dan rear defogger juga supaya kaca depan dan belakang nggak berembun. Lalu ada pilihan auto juga, jadi sudah auto climate. Dan di bawahnya di sini untuk tuas transmisinya ya. Ini CVT, modelnya seperti ini untuk tuasnya. Dan di sini ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan sport ya. Jadi sport ini dia terkoneksi dengan pedal shift-nya yang di setir tadi ini. Jadi teman-teman walaupun mobilnya CVT automatic, tetap bisa merubah gigi secara manual hanya dengan menarik tuas-tuas yang di setir tadi ya. Jadi sudah triptonic juga. Lalu di sini ada tombol-tombol banyak juga di kanannya, mulai dari rem tangannya yang sudah elektrik, ada auto hold juga. Kemudian ada drive mode juga dan EV mode nih karena hybrid ya. Jadi bisa pilih EV mode juga pada saat macet mungkin biar lebih irit, dan ada tombol traction control atau VSC-nya. Lalu di bawahnya ini juga dia ada dua colokan model Type-C ya, untuk ngecas bisa dari sini juga ya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang kelihatan modern dan juga elegan gitu ya, karena memang ini Innova yang tipe terlengkap atau tertingginya. Di sini juga ada dua cup holder ya, ada list-list warna silvernya. Lalu untuk console box-nya juga sudah dilapis kulit dan cukup lebar juga. Untuk bukanya sayangnya dia hanya bisa ke arah nutupin penumpang depannya jadinya gitu ya, nggak bisa kanan kiri. Tapi menarik ya, di dalam sudah ada wireless charger juga, dan kalau dibuka boxnya ini juga cukup besar ya, untuk penyimpanan cukup dalam dan kotak modelnya. Lalu di depan sini juga ada laci utamanya cukup besar ya untuk penyimpanan. Ada list warna silver ya, lengkap dengan motif wajik-wajik dan ada emblem modelistanya. Ada laci terbuka juga di atas sini, lengkap dengan power outlet di sini. Jadi untuk penyimpanan, untuk ngecas juga bisa. Dan menariknya dashboardnya ini dari tengah ke kiri juga dilapis soft touch ya, warna hitam, lengkap dengan list warna silver. Begitu pula dengan kisi-kisi AC sebelah kirinya juga di finishing warna silver juga ya untuk kisi-kisinya. Dan di bawahnya juga ada cup holder nih, bisa ditarik atau disimpan kalau nggak dipakai ya. Jadi ini akan praktis. Ada airbag juga untuk penumpang depan, dan di pojokan juga ada speaker tambahan. Lalu di atas ini plafonnya juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu tambahannya warna kuning. Ada pegangan tangan juga retract di penumpang depannya. Dan di tengah ini juga ada lampu cabinnya. Ini sayangnya lampunya masih warna kuning ya, ada dua di sini. Dan dia ada koneksi ke pintu juga nih. Jadi kalau di setting di door, saat ada pintu yang terbuka, dia akan nyala otomatis untuk lampunya. Kemudian di sini juga ada untuk buka panoramic glass-nya dan juga sunroof-nya juga ya.
Kita coba untuk buka plafonnya, ini juga sudah elektrik, sekali tekan aja langsung terbuka ya. Ini full sampai ke belakang, jadi ada kaca di atas, depan dan belakang ya. Ini cukup lebar sampai belakang, dan ini sunroofnya juga bisa dibuka ya. Tekan tombol juga di sini. Nah, dia langsung membuka otomatis juga ya, dan bukanya ini cukup lebar gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih yang mungkin pengen nyalek gitu ya, ini cocok mobilnya karena teman-teman bisa keluar di atap ya, bisa orasi dari atas mobil langsung ya untuk menyapa para pendukung gitu ya. Jadi cocok juga untuk pejabat-pejabat ini ya. Dan untuk tutupnya ini juga elektrik, sekali tekan seperti ini ya. Terus kita juga bisa buka sedikit ya kacanya yang belakang. Di sini ada tombolnya juga ya. Jadi untuk masukin udara gitu ya. Tutupnya tinggal tekan juga. Dan untuk tutup plafonnya juga nggak manual gitu ya. Jadi ini benar-benar canggih gitu ya. Jadi tidak sekedar buka secara manual, tapi semuanya elektrik untuk panoramik dan juga untuk sunroofnya ini. Lalu di tengahnya juga untuk spion dalamnya sudah auto dimming ya, dengan tombol di bagian tengahnya. Dan menariknya juga ada dashcam juga nih di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi jalan, ini bisa di-record juga ya sepanjang perjalanan. Jadi kalau ada apa-apa, teman-teman punya bukti juga di sini. Kemudian di kanan dia juga ada sun visor, dan menariknya juga ada kaca dan lampunya juga ya untuk di bagian drivernya. Lalu di tengah di sini juga ada head unit audio touchscreen ya. Ini cukup besar, sekitar 9 in dan semi floating juga modelnya. Di sini ada radio dan kita bisa cek yang lainnya. Ini kita lihat ya, dari koneksi ke Bluetooth, Android Auto juga sudah ada, Apple CarPlay juga ada gitu ya, radio, USB, koneksi ke telepon, kemudian foto-foto, ada Miracast juga, pengecekan saldo ya, kamera 360 juga bisa ditampilkan di sini juga nih, karena sudah ada kamera 360. Dan secara tampilan kamera ini kayaknya lebih bening dari yang ada di Innova Scenic juga gitu ya. Jadi lengkap juga gitu untuk fitur-fitur dari head unit audionya. Lalu di sini tadi ada tombol untuk menyalakan mesinnya ya di bagian kanannya. Kemudian di bawahnya ada kisi-kisi AC-nya, ini dengan list-list warna silver di bagian tengahnya, lengkap dengan tombol untuk menyalakan lampu hazardnya di tengah. Lalu untuk pengaturan AC-nya juga di sini digital semuanya ya, model tombol-tombol seperti ini, mulai dari pilihan untuk suhunya ya di bagian kanan kiri, karena dia sudah dual zone, jadi bisa beda antara penumpang depan dan juga driver. Kemudian juga ada pilihan auto di bawahnya, ada untuk pengaturan kipasnya di tengahnya, di bawahnya ada rear defogger dan front defogger, ada untuk sirkulasi udaranya juga bisa dari dalam berotasi gitu ya, atau dari luar ke dalam juga bisa. Ada menu sinkronis juga supaya kanan kirinya sama gitu ya, dan ada tombol untuk menyalakan rear AC-nya gitu ya. Jadi lengkap dan juga sudah modern ya, karena sudah digital juga. Untuk tuas transmisinya modelnya seperti ini, dan tentunya CVT ya. Kemudian di sini juga dia ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan manual. Artinya walaupun CVT automatic, tetap teman-teman bisa ngerubah secara manual juga. Misalkan mau turunin gigi 1, 2, 3 gitu ya, atau mau tetap di drive aja juga bisa gitu. Jadi sudah triptonic juga. Di kanannya di sini ada rem tangannya yang sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga. Ada mode eco mode juga ya, supaya kalau misalkan kita lagi macet bisa kita pilih agar lebih hemat bahan bakarnya. Kemudian di bawahnya ada tombol traction control atau VSC juga. Dan yang menarik di bagian kiri, ini dia juga ada laci ya, penyimpanan yang bisa ditutup juga gini. Jadi kelihatan rapi gitu ya. Dan juga ada list-list warna silvernya, jadi kelihatan elegan di bagian tengahnya. Dan di bawah, ini juga dia ada satu buah power outlet, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan nih. Dan ini lumayan ya, misalnya kayak koin-koin gitu ya. Dan ini ditutup kayak gini, jadi kelihatan rapi dan praktis. Dan secara keseluruhan tampilan dari dashboardnya ya, sekali lagi ini kelihatan modern dan kelihatan sporty juga ya. Tentunya tetap ada nuansa elegan ala-ala mobil MPV premium. Lalu di tengah, di bawah ini juga ada konsol box yang terbuka ya. Di bagian bawah cukup besar dan ada yang tertutup juga nih. Dan kalau dibuka menariknya, dia ada wireless charger juga. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kabel colokan gitu ya, bisa pakai wireless charger untuk ngecasnya juga. Dan di bawahnya juga masih ada tempat penyimpanan lagi yang cukup besar gitu ya. Jadi tempat penyimpanan cukup lumayan nih, karena cukup besar, ada 2 gitu. Di bagian dashboard kirinya di bawah juga ada laci penyimpanan ya, tertutup cukup besar. Di atasnya lagi juga ada laci terbuka nih ya. Ini cukup panjang, lebar juga. Ada satu cup holder di kiri juga dengan list warna silver, termasuk isi AC-nya juga ada warna silvernya. Dan dashboardnya juga ini ada lapisan soft touch-nya ya, yang menyambung dari kiri sampai ke tengah nih. Jadi senada dengan door trim-nya juga. Ada airbag untuk di bagian penumpang depan di pojokan. Ada tweeter atau speaker juga yang tertanam di dalam pojok sana.
Di bagian atas ini juga ada sun visor ya. Di bagian kiri lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, lengkap ada lampu tambahannya juga LED. Di sini juga ada pegangan tangan retract untuk penumpang depan kirinya. Kemudian di tengah ini dia ada untuk membuka pintu kanan kiri juga ya. Jadi pintunya sudah elektrik, bisa dibuka dari sini kanan kiri. Dan juga ada untuk membuka bagasi dari dalam juga nih bisa. Jadi selain dari remote juga bisa dibuka dari sini untuk bagasinya. Lalu untuk lampu cabinnya ini dia sudah LED ya, kanan kiri. Kemudian ada untuk indikator ke pintu juga supaya kalau pintunya ada yang kurang rapat gitu ada nyala lampu jadi peringatan ke kita. Dan menariknya spion dalamnya juga sudah auto dimming ya di sini. Jadi sudah anti silau dan di bagian kanannya juga ada sun visor. Menariknya ada kaca yang bisa dibuka tutup dan lampu tambahan LED juga. Kemudian di atas ini juga ada pegangan tangan di atas drivernya sudah retract. Lalu menariknya di pilar kanan kirinya juga ada airbag ya. Jadi airbagnya 6 jadi bisa melindungi sampai belakang gitu ya. Untuk airbagnya sudah full. Kemudian di atas jok juga tentunya ada headrest. Kanan kiri sudah dilapis kulit ya, menyesuaikan joknya yang sudah dilapis kulit dan sudah adjustable juga. Bahkan di jok penumpang depannya ini juga dilengkapi dengan airbag juga nih, karena airbagnya ada 6 plus juga seatbeltnya ini sudah 3 titik penguncian kanan kiri dengan teknologi protection dan force limiter. Dan yang menarik di bawah juga ada satu buah apar dan juga satu set karpet alas dengan emblem Modelista. Bagian plafon atas juga ada pegangan tangan ya di atas driver, lalu ada airbag juga di pilar kanan kirinya karena airbagnya itu full sampai belakang. Dan di joknya ini juga ada headrest 2 kanan kiri. Dan tentunya dilengkapi juga dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian berteknologi protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Dan menariknya jok pada penumpang depannya ini juga ada airbagnya juga gitu ya. Selain itu juga ada armrest juga di bagian penumpang depannya dan driver di sini. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Nah, door trim di baris keduanya ini sama kayak depannya, didominasi warna hitam dengan lapisan soft touch juga di bagian armrestnya. Tapi untuk bahan atasnya sampai bawah semuanya full hard plastik ya. Pedal pintunya juga dilapis chrome, ada aksen list warna silver juga di sini, lengkap dengan laci terbuka dan ada tombol power window-nya juga ini sudah auto. Dan di bawah juga ada speaker untuk pintu kanan kiri tentunya, ada cup holder, door pocket lumayan gede juga dan ada lampu reflektor tambahan juga. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota New Kijang Innova yang Q Hybrid Modelista ya. Secara ruang cabin, ini tentunya nggak usah diragukan ya. Kalau Innova dari yang Reborn pun juga udah lega, apalagi yang Scenic ini jauh banget nih ke depan nih. Bahkan kalau misalkan kita majuin gitu ya, sekitar 15 cm aja masih jauh banget gitu. Jadi memang inilah salah satu istimewa dari Innova, yaitu kenyamanannya gitu ya, lega di ruang cabinnya. Di bagian plafon atasnya juga masih tinggi, dari tinggi 167 hampir 10 jari juga. Lalu ada pegangan tangan retract kanan kiri lengkap dengan gantungan, ada AC blower baris keduanya ya kanan kiri modelnya, dan ada lampu penerangan juga ya di kanan kirinya masih warna kuning. Dan di tengah ini selain ada panoramic glass ya tadi yang menyambung sampai ke sunroof depannya, ini juga ada hiasan untuk ambient light juga nih. Jadi menimbulkan kesan elegan, nyaman, dan juga kelihatan prestis gitu jadinya ya di bagian atasnya. Lalu untuk di kanan kirinya juga ada seat belt ini 3 titik penguncian ya. Untuk kanan kiri ada 2 karena jok baris keduanya ini captain seat nih. Jadi hanya untuk berdua terpisah seperti ini ya. Dan menariknya dia juga dikasih armrest di kanan kirinya sini. Jadi untuk sandaran tangan juga nyaman ya. Lalu ada headrest 2 yang sudah adjustable juga. Kemudian ini juga dia bisa diatur reclining ya secara elektrik. Ini tinggal tekan tombol yang di kanan kirinya. Ini bisa hampir 180 derajat juga nih. Jadi buat tiduran ini tentunya akan nyaman juga gitu ya. Bahkan dari baris kedua ke baris pertamanya dia bisa jadi long sofa mode juga gitu ya. Kemudian ini juga ada sandaran buat kaki kita ya. Nah, ini kayak yang di Alphard ya. Jadi bisa dilurusin gini secara elektrik. Nah, ini tentunya nanti akan tambah nyaman nih kalau mau tiduran di belakang gitu ya. Kemudian selain itu juga di tengahnya ini ada table juga nih untuk meja, dan ada 2 cup holder juga nih, bisa buat naruh-naruh makanan dan minuman jadinya. Kemudian ada isofix juga di sini. Dan yang menarik di depan ini ada rear seat entertainment, ini kanan kiri beda gitu ya, ada 2 dan ini sudah independen beda dengan depannya. Dan fitur-fiturnya kita lihat ya, di sini juga cukup lengkap.
mulai dari video shorts di sini, kemudian ada penyimpanan foto-foto, kemudian musik juga, ada movie juga, ada settingannya, application-nya juga ada Chrome, Netflix, Spotify, ada YouTube juga gitu ya. Jadi ini sih bukan sekedar hanya real estate entertainment, tapi ini juga dia sudah independen dan teman-teman bisa pilih fitur-fitur yang teman-teman pengen gunakan gitu ya. Jadi antara kanan kiri bisa beda, antara belakang dan depan juga bisa beda gitu. Jadi tentunya ini akan memberikan nuansa kenyamanan yang lebih. Lalu di bagian bawah sini juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri sudah dilapis kulit. Ada pengaturan AC-nya juga sudah digital di baris keduanya ini ya, lengkap dengan pilihan auto juga kayak depannya. Dan di bawahnya juga ada dua colokan. Ini model Type-C ya. Jadi kalau teman-teman mau ngecas tinggal colok pakai kabel Type-C, praktis di sini ada dua. Untuk baris kedua dari Toyota Foxy, bukanya ini cukup menarik ya. Dia kelihatan premium karena dia bisa dibuka pakai kick sensor juga. Jadi tidak hanya untuk buka bagasi biasanya gitu ya, tapi kalau Foxy bisa buka pintu sampingnya dari kick sensor. Selain itu juga bisa dari remote. Ya, tertutup otomatis, atau teman-teman bisa buka tutup dari tombol di sini juga gitu ya. Jadi tinggal tekan seperti ini. Sudah bisa terbuka otomatis, atau untuk nutup juga bisa gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam. Untuk masuk dia ada pegangan tangan ya, kanan kiri, jadi lebih mudah, lebih pendek juga, jadi gampang masuknya gitu ya. Nah, nutupnya tentunya sliding door seperti ini. Jadi memang kelihatan lebih premium, lebih mewah gitu ya. Kemudian di sini dia juga ada tirai ya, bisa untuk privasi. Jadi kalau lebih panas atau misalkan supaya nggak kelihatan dari luar, bisa jadi penutup juga yang tidak ada di Innova Zenith. Kemudian handle pintunya tadi ya, modelnya vertikal ke atas, tombol power window-nya sudah auto juga, dan di bawah ini juga ada satu tempat penyimpanan gitu ya untuk cup holder. Untuk jok baris keduanya ini sama-sama captain seat juga ya, ada sandaran tangan kanan kiri ya, dua-duanya ada. Kemudian headrest-nya ini sudah adjustable juga, tapi bahannya masih fabric ya, karena memang sayangnya memang Foxy ini bahan depannya malah masih fabric, bukan kulit sintetis gitu ya. Kemudian ada Isofix juga sama, seatbeltnya juga 3 titik penguncian. Ada table juga di tengah sini ya. Cuman kalau rasain duduknya ini memang terasa lebih nyaman ya. Selain joknya lebih tinggi, dia juga kayak pas gitu ya dudukannya. Kemudian juga bisa dibuat long sofa mode juga gitu ya. Kemudian di atas ini juga ada pegangan tangan, retract kanan kiri, ada blower AC juga. Lalu ada pengaturan untuk AC-nya juga sudah digital baris keduanya. Dan ada roof monitor juga ya, yang lebih besar daripada Innova. Cuman dia hanya satu di atas ini ya. Jadi di bagian joknya ini dia nggak ada monitornya gitu ya, alias kosong. Lengkap dengan ambient light juga ya di bagian kanan kiri dari roof monitornya. Dan di depan ini juga ada kantong-kantong, ada gantungan di sebelah kanan ya, bisa beban 4 kilo, dan di bawah juga ada 2 colokan. Jadi kalau kita duduk di baris keduanya, secara kenyamanan memang Foxy lebih nyaman ya, dia lebih lega, lebih tinggi gitu ya. Cuman memang pengaturan kursi di baris keduanya untuk sandarannya dia masih standar ya, manual. Kalau Innova tadi memang sudah elektrik. Untuk ke baris ketiganya, pelipatan jok tengahnya ini memang agak kurang maksimal ya, karena nggak bisa dilipat full. Jadi teman-teman paling miringin sandarannya seperti ini sampai mentoknya seperti ini ya. Tinggal majuin kayak gini ya, sampai full ke depan. Ya, tapi kalau ngomongin Innova karena tadi luas ya, ini masih cukup nyaman sih buat masuk ya. Kita bisa pegangan juga ke joknya begini. Oke, kita masuk. Nah, kalau jok baris keduanya full ke belakang, ini mepet ya. Tapi menariknya, di samping sini, dia ada slot nih, buat ngedorong ke depan. Dan kalaupun didorong nih udah jaraknya banyak, di sana pun lega gitu ya. Karena memang ini kelebihan Innova. Dan di baris ketiganya pun menarik, karena joknya juga kulit full ya. Warna hitam juga, dan dilengkapi juga dengan 3 headrest yang bisa dibongkar pasang, ataupun diatur ketinggiannya juga. Dan di sini juga ada seat belt, ini 3 titik penguncian, ada 3 ya. Jadi selain kanan kiri, dari atas ini juga ada satu lagi ya, 3 titik kalau misalkan lagi bertiga. Karena ini cukup longgar gitu ya, kalau badan kayak saya bertiga sih masih cukup nyaman. Kemudian di kanan kirinya juga ada laci-laci terbuka ya, ada cup holder,
Kemudian juga menariknya ada power outlet juga di baris ketiganya. Bahkan di atas juga dilengkapi dengan pegangan tangan kanan kiri ya. Lalu ada AC blower baris ketiganya juga nih. Jadi blowernya tidak mentok di sampai baris 2, tapi baris ketiganya pun ada blowernya sendiri. Dan di sini juga ada lampu penerangan untuk baris ketiga dan juga untuk penerangan di bagasinya. Dan untuk masuk ke baris ketiganya, Foxy lebih gampang ya, karena dia luas nih dan tinggi juga. Jadi kita langsung dari dalam aja ya, nggak perlu keluar. Bisa geser ke belakang seperti ini. Dan di belakang ini lega banget gitu ya, dan joknya juga tinggi, jadi memang lebih nyaman. Bisa bertiga, ada headrest juga ya di tengahnya ini. Jadi ada 3 headrest yang bisa dicopot untuk tengahnya. Kemudian dia juga colokannya lebih banyak, sudah pakai USB ya, ada 2 kanan kiri. Kemudian ada cup holder ya, di kanan 1, di kirinya ada 2. Lalu dia juga ada pegangan tangan di atas ini, lengkap dengan blower AC juga. Jadi memang kenyamanan di interiornya gitu, baik baris pertama, kedua, ketiga. Kalau yang duduk itu memang Foxy lebih nyaman ya. Selain lebih lega, jok-joknya juga lebih tinggi gitu. Jadi lebih pas untuk didudukin. Sekarang kita bongkar untuk buka bagasinya ya. Untuk membuka bagasi, Innova ini sudah elektrik juga. Dari sini ya tombolnya, naik ke atas otomatis. Kalau Foxy dari samping karena mungkin terlalu lebar ya. Kalau dari sini takut kena badan kita. Oke, bukanya tombolnya di sini. Dan teman-teman juga bisa buka tutup dari remote juga. Di sini ada gitu ya, sama juga. Kemudian kalau Innova dia ada voice command untuk buka bagasinya. Kalau Foxy nggak ada gitu ya. Serta ada tombol di dalam juga. Foxy di bagian lampu atas, kalau Innova di kanan setir. Jadi ada 4 cara ya untuk Innova. Kalau Foxy 3 cara, semuanya sudah elektrik. Kalau Innova dia memang kelihatan lebih kecil gitu ya. Dan di sini dia juga bisa dilipat jok baris ketiganya, pelipatannya ke depan gitu ya. Rata dengan lantai, bisa setengah-setengah atau dua-duanya seperti ini. Kemudian ada storage juga di bawah ini untuk penyimpanan, lumayan juga. Ada lampu cabin juga. Kemudian ada tempat toolkit dongkrak juga ya, serta untuk naruh sandaran atau headrest baris ketiganya. Kita bandingkan untuk Foxy. Di sini kelihatan lebih luas untuk bagasinya gitu ya. Ini belum dilipat, dan pelipatannya memang Foxy ini agak menarik ya. Jadi pelipatannya dia ke samping atas seperti ini ya. Tapi menariknya dia nggak terlalu makan space banyak gitu ya, karena kacanya agak menjorok ke luar gitu ya. Jadi hampir rata juga gitu ya. Ini kanan kiri juga bisa, jadi bisa dua-duanya juga gitu ya. Menariknya sudah hidrolik, dan ruang bagasinya memang lebih tinggi, lebih lebar juga gitu ya. Apalagi kursi tengahnya itu sliding door-nya sangat banyak gitu. Jadi memang kalau ngomongin kelegaan, kenyamanan, seharusnya Foxy ini lebih nyaman karena lebih lega dari semua sisi di interiornya. Selain itu, dia juga ada lampu ya, ini kanan kiri. Kemudian ada tempat toolkit dan naruh sandaran kepala juga ya di bagian kirinya, dan juga ada storage di sini, bahkan bisa untuk naruh ban cadangannya juga ya. Tapi ban cadangannya masih temporari, tapi secara penyimpanan ini lebih besar ya dibandingkan yang ada di Innova juga. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota New Kijang Innova Zenith Q Hybrid Modelista versus Toyota New Foxy Modelista ya 2025. Jadi teman-teman tadi sudah lihat seperti apa perbandingan spek dan fitur-fiturnya. Jadi memang kalau di combine memang plus minus gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang nyari fitur, mungkin Innova kayaknya fiturnya jauh lebih lengkap gitu ya dibandingkan Foxy yang lebih mahal, justru fiturnya sedikit kurang. Tapi mungkin kalau buat di dalam cabinnya ya, menikmati cabinnya, memang ngomongin Foxy ini juga dia sangat premium, sangat lega banget, dan memang kelihatan lebih berkelas dibandingkan Toyota Kijang Innova walaupun tipe tertinggi juga. Nah, atau teman-teman mungkin punya pendapat lain gitu ya, nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Kijang Innova Zenith ataupun Toyota Foxy atau bahkan Toyota tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin Mas Evan, nomornya ada di bawah ya. Yang pengen tahu mungkin diskon netnya berapa, atau barangkali teman-teman pengen lihat unit dulu gitu ya, langsung aja janjian sama Mas Evan di nomor yang ada di bawah.
Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini berupa sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.